Bagaimana mereka akan mati syahid? Wong mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Wong mereka semua memberontak kepada negara. Tidak akan mati syahid mereka semua. Justru kematian paling jelek itu mati sebagai khawarij. Kematian yang paling jelek adalah mati dalam keadaan memberontak kepada negara. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, dinding neraka. Subhanallah, sekasar ini kalimatnya, dinding neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membicarakan kembali tentang ideologi Abu Bakar Ba'asyir dengan grup Gen Pejuang Rukinya. Fakta bahwasanya Ba'asyir mengajak murid-muridnya untuk berjuang melawan negara ini membuktikan kepada kita semua bahwasanya kita jadi sadar selamanya kita tidak boleh percaya dengan kaum Khawarij. Ada beberapa hal yang mesti kita garis bawahi di sini. Ba'asyir mengajak muridnya untuk mendirikan negara Islam. Mendirikan sebuah daulah dalam rangka memperjuangkan hukum Islam atau syariat Allah. Dan ini merupakan sebuah manipulasi. Apa alasannya? Alasan yang pertama, mereka hendak memperjuangkan hukum Islam, tapi dengan cara melanggar syariat Islam. Ini manipulasi kan? Mereka memperjuangkan syariat Allah, tapi mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Yakni bughah, makar, memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini kan sebuah keanehan. Ada orang di satu sisi, koar-koar ingin menegakkan syariat Islam, memperjuangkan hukum Allah, tapi di sisi yang lain dia melakukannya dengan cara melanggar hukum Allah, melanggar syariat. Bahkan ini masuk dalam kategori dosa yang sangat besar sekali, yakni bughah, memberontak kepada pemerintah yang sah. Bughah itu sama dengan kedudukannya murtad. Sama kedudukannya dengan orang yang murtad. Nah, ini yang kita semua mesti sadar. Bahkan kaum muslimin seantero Indonesia raya tercinta ini jangan pernah percaya dengan kamuflase yang digaungkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad untuk menegakkan hukum Islam. Dia sedang memanipulasi. Karena pada kenyataannya dia telah melanggar hukum Islam itu sendiri. Yakni pertama mereka mendelegitimasi pemerintah yang sah. Mereka tidak akui pemerintah yang ada dan mereka mengingkari negara yang ada. Dan ini masuk dalam kategori bughah, yakni memberontak kepada pemerintah yang sah. Bahkan dalilnya sudah sangat sering saya kutipkan. Baik, kita kutip kembali dalilnya. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari loyalitas kepada pemerintah yang sah, dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Wa man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya kesetiaan kepada negaranya, tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Makanya mereka-mereka, antum-antum semua yang mengatasnamakan agama lalu jihad fisabilillah tapi melawan negara, bukan mati syahid, tapi matinya malah mati jahiliyah. Kemudian alasan yang kedua, mengapa saya mengatakan ini adalah bentuk manipulasi. Mereka ini kan kekeh banget ingin mendirikan daulah Islamiyah. Sampai kepada khilafah Islamiyah. Sekarang mereka sendiri tidak bisa menunjukkan, termasuk Ba'asyir, kelompok-kelompok radikal lainnya, sampai detik ini tidak bisa menunjukkan ada tidak perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita umat Islam ini mendirikan format kepemimpinan tertentu atau format pemerintahan tertentu. Daulahkah namanya? Khilafahkah namanya? Tidak ada satupun dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita menegakkan khilafah. Tapi mengapa Ba'asyir bersama murid-muridnya ngotot sangat ingin mendirikan daulah?
ngotot sangat ingin mendirikan khilafah. Itu pun berdasarkan hawa nafsu mereka. Asumsi dan perkataan mereka semua dicocok-cocokkan dengan dalil. Padahal tidak ada satu pun perintahnya. Ini alasan manipulasi yang kedua. Alasan manipulasi dan kamuflase agama yang ketiga yang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini. Coba sekarang biar kita sederhanalah berpikirnya. Tolong Ustadz Bashir bersama pengikutnya tunjukkan negara daulah Islam yang mana di muka bumi sekarang ini yang ideal menurut mereka. Yang mereka bisa tunjuk sebagai negara Islam. Menurut pikiran mereka. Tentunya kan tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang dipercaya oleh kelompok Khawarij modern ini yang merupakan daulah Islamiyah menurut konsep mereka. Coba mana? Tolong kita minta tunjukkan kepada mereka. Kalaupun mereka ingin mendirikan daulah, kita harus merujuk negara yang mana dong? Entah pada kenyataannya, mereka mengingkari semua negara. Mereka mengkafir-kafirkan semua sistem negara. Saya ambil contoh sederhana, misalnya Arab Saudi. Apa mereka mengimani Arab Saudi, mengakui Arab Saudi sebagai daulah Islamiyah? Mereka mengingkari. Ada aja alasannya. Mungkin Arab Saudi sistem kerajaan lah, dan lain sebagainya. Atau Arab Saudi berteman sama Amerika Serikat lah, umpamanya misalnya. Mereka akan buat alasan untuk mendelegitimasi kekuasaan yang ada di Arab Saudi. Ya lagi pula, kalau model ABB ini sama pengikutnya ABB, Baraja, ada di Arab Saudi, ya sudah dieksekusi mati semua tentunya. Termasuk juga orang-orang HTI, Hizbut Tahrir, kalau dia ada di Saudi, ya tidak aman mereka. Mengapa mereka berani berkoar di Indonesia? Ya karena mereka memanfaatkan demokrasi yang ada di negara kita ini. Atau negara-negara Arab yang lain, atau Mesir misalnya. Mana negara di muka bumi ini yang mereka klaim sebagai daulah Islamiyah? Tolong tunjukkan. Entah mereka ingkari juga kan? Atau begini nih, yang kriterianya dia mengatasnamakan negara Islam, kemudian dia benci Amerika, tidak bekerja sama dengan Amerika, ya Iran, katakanlah Republik Islam Iran. Apa orang-orang Khawarij ini mengakui Republik Islam Iran? Enggak juga. Malah mereka kafir-kafirkan. Karena bagi mereka Iran itu Syiah. Bagi mereka Syiah itu kafir. Makanya Iran yang sudah resmi mencantumkan Republik Islam Iran saja, dan anti Amerika juga, ya tetap dikafirkan kepada mereka. Nah, kepada segenap kaum muslimin, termasuk ikhwan akhwat yang baru belajar, baru direkrut oleh kelompok-kelompok radikal ini, coba balik tanya sama ustadz-ustadz antum itu, kepada tokoh-tokoh Anda itu, kalau kita memang ingin mendirikan daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah, mau merujuk negara yang mana? Daulah yang mana? Jangan hanya bikin kekacauan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kasih prototipenya, kayak mana contohnya? Entah kalau yang namanya Khawarij, siapapun pemerintahnya mereka ingkari. Ini nyata loh. Di zaman Nabi, Khawarij, namanya Zulkhuwaisirah. Nabi saja mereka kritik, dia kritik. Dia nggak sepakat dengan cara Nabi membagikan ghanimah. Nabi saja dituduhnya nggak adil, Nabi saja dituduhnya nggak bertakwa kepada Allah. Nabi loh. Namanya otak Khawarij. Yang beriman dia dewe, yang benar dia dewe. Yang lain kafir semua, yang lain togut semua. Nabi aja dibegitukan. Habis Nabi siapa? Para sahabat Nabi. Jadi korbannya. Utsman wafat meninggal dunia. Jalabah, provokator perang Jamal. Kelompok Khawarij semua. Abdurrahman bin Muljam hafal Quran 30 juz. Merasa paling iman sendiri. Mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ditikam lehernya pada bulan suci Ramadan. Saat Khalifah hendak mengimami sholat subuh. Nah ini kerjaan mereka. Jadi saya ingin mengajak, jangan pernah percaya dengan orang Khawarij. Sejak zaman Nabi, mereka mendelegitimasi pemerintahan Nabi. Zaman para sahabat, mereka memberontak dengan pemerintahan para sahabat. Sampai ke zaman tabi'in juga begitu. Sampai akhir zaman ini. Makanya jangan pernah percaya kalau Bashir menyatakan dia percaya Pancasila, mengakui NKRI. Belum lewat beberapa hari, wong dia sudah nyata-nyata mengatakan NKRI ini negara tauhid. Selamanya kita jadi belajar tidak bisa percaya dengan Khawarij. Itu selamanya. Baik, kemudian yang berikutnya dia mengajak para pengikutnya agar mati bersama demi memperjuangkan syariat. Ini lebih manipulatif lagi. Apa iya yang berjuang bersama Ba'asyir itu nanti bakal mati syahid? Tidak. Bagaimana mereka akan mati syahid? Wong mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Wong mereka semua memberontak kepada negara. Tidak akan mati syahid mereka semua. Justru kematian paling jelek itu mati sebagai Khawarij. Kematian yang paling jelek adalah mati dalam keadaan memberontak kepada negara.
Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing neraka. Subhanallah, kasar ini kalimat anjing neraka.